jadi sekarang kita sudah sampai, ini lokasi gudang Pak ya yang dibuat menjadi pabrik. Ya. Ini di Kecamatan Jati Kecamatannya Jati Uwung, masuknya ke wilayah Kota Tangerang. Kota Jadi Tangerang. Kota Tangerang, kami berasal dari Tangerang Selatan, proses pengembangan kami dari Kota Tangerang Selatan menuju ke arah sini. Oke, kita akan langsung masuk aja Pak ya. Mari silakan. Jadi sebelumnya ini kami juga telah pasang polis line Ya. karena proses penyidikan juga sedang berjalan. Mari silakan. Oke. Ini area di mana tempat para pekerja yang telah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu 7 orang, semuanya ada di sini. Jadi Oh, mereka tidur di sini Pak? tidur di sini juga. Jadi mereka oleh otak dari Alasnya ini Pak? Iya. Alas tidur mereka? tidur mereka ini. Jadi oleh otak dari yang menjalankan usaha ini, mereka sengaja diputus hubungannya dengan dunia luar. Jadi bahkan bisa dilihat sendiri, Ya. kacanya saja hanya satu area saja. Jadi nggak bisa lihat keluar. Oh, kacanya juga? Ya. Ini memang ditutup plastik dari dalam Pak? Plastik dari dalam. Jadi ini bukan polisi yang Bukan memasang, polisi ya? memang aslinya. Oke. Ya, jadi mereka diputus dari dunia luar agar mereka tidak mengetahui dan tidak bisa bercerita apapun tentang. Jadi mereka tidak pernah keluar atau gimana Pak? Mereka tidak pernah keluar, jarang sekali keluar. Bahkan mereka diasup makanan konsumsi semua dari luar. Jadi tanggung beres semua kerja di sini, istirahat di sini. Oke. Ini kita masuk. Jadi ini area utama di mana sebelumnya di sini terletak beberapa mesin yang berhasil kita amankan, berhasil kita angkut, kita nyatakan sebagai barang bukti di Polres Tangerang Selatan sebelumnya tadi. Oke, ini luasnya berapa ya Pak? Kalau kita lihat cukup tinggi, lebar, panjang. 20 kali 20 kurang lebih. Satu ukuran semua karena ini satu komplek dari pergudangan. Tidak dijumpai sumber listrik manapun karena harfiahnya di sini memang untuk gudang. Jadi ada beberapa peralatan yang kita amankan juga berupa generator, berupa genset karena diubah alih fungsinya menjadi pabrik membutuhkan tenaga. Oh, jadi mereka provide genset sendiri. Iya. Oke. Ini sisa-sisanya Pak ya? Masih ada di sini yang memang kami jadikan sampel biar ada di sini. Bubuk. Ini bahan Penyusun. tadi? Ya, Bapak Oke, penyusun tramadol. bahan bakunya ya? Termasuk bungkusnya, termasuk ada bahan pewarna yang yang cair yang ada di ember. Ini Oh, yang ini kemudian pewarnanya. oleh mesin pengaduk nanti bisa dilihat di dalam. Oh, jadi kuning seperti diaduk, ini? ya. Jadi bisa Anda bayangkan pemirsa, obat ya. Tadi saya sempat melihat itu ada bungkusnya ini. Ini ada seperti ini. Ini seharusnya obat seperti ini yang diproduksi di tempat yang steril. Bahkan kalau kita punya pengalaman bahwa masuk ke tempat yang memproduksi bahan farmasi, jangankan bersentuhan langsung, kita harus memakai semua penutup muka, kemudian sarung tangan dan sebagainya. Di sini pada waktu kami jumpai bahkan yang memproduksi tidak memakai baju karena di sini memang suasananya panas. Untuk tingkat hygiene-nya bukan ahli kesehatan saja bisa dipastikan bahwa ini tidak hygiene. Tidak hygiene. Dan ini beredar. Beredar luas. Ini ada isinya nih Pak nih. Ya, ada isinya. Ada isinya. Lu bisa rasakan Coba ya. di dalamnya. Silakan buka. Oh, ini yang putih. Sama persis dengan yang kita jumpai yang sudah kita cita di Mako Polres Tangerang Selatan tadi. Ya. Tulis tramadol di sini. Jadi masih ada label-labelnya, pewarnanya juga masih ada. Ini bahan yang lain ya. Pack campurannya juga Pak. Supaya mereka menjadi satu bahannya, jadi bisa berbentuk pil, bahan tambah adiktif. Awal ketika digerebek memang kotor seperti ini Pak? Ini tidak kami bersihkan dan tidak kami kotori. Jadi hanya kami pindah barangnya saja untuk jadi barang bukti ke Polres Tangerang Selatan. Jadi keadaannya demikianlah keadaannya. Karena pada saat kami amankan bersama jajaran dari Kapolsek Serpong, mereka sedang melakukan perbuatannya. Mereka sedang memproduksi benar-benar, bukan sedang istirahat, sedang apapun. Mereka sedang memproduksi. Oke, jadi tadi kan ada 7 mesin, ada yang ditaruh di sini, masih ada sisa di dalam Pak ya? Di dalam. Karena alat ini untuk dimensi bobotnya sampai puluhan ton mungkin dan tertanam di lantai. Oke, kita akan coba masuk lagi lebih dalam. Ini apa nih Pak? Ini obat yang berbeda nih kayaknya? Ya, jenis obat yang berbeda. Jadi kami juga telah melakukan penyitaan terhadap jenis obat ini. Jadi obat ini adalah kapsul yang kata mereka digunakan untuk dicampur kemudian
sebagai bahan perekat. Jadi bahan baku tadi sudah kita lihat bersama berbentuk bubuk. Bubuk. Kemudian bagaimana diolah dan dicetak menjadi berbentuk tablet. Tablet seperti ini. Kata mereka ini salah satu bahan untuk membuat bubuk merekat bahannya menjadi sebuah tablet ini. Jadi apa? Dicopot gitu Ada satu-satu? yang dicopot, ada yang dibuka masuk-masuk karena bahan ini pun kan bahan kapsul biasa, jadi bahan apa namanya dari rumput laut begitu. Jadi mereka langsung larutkan. Alat pengaduknya ada di dalam. Jadi satu-satu sebenarnya dibuka, dilarutkan gitu, Pak? Ya, dari mereka ada yang dibuka seperti ini persis, kemudian dilarutkan. Ini tidak dijumpai terlalu banyak. Jadi untuk masalah teknis terkait ini seperti apa, kami kemarin sudah memintakan bantuan untuk dari BPOM. Apakah benar bahan ini bahan pelekat atau hanya anggapan mereka saja bahwa ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produk ilegal yang mereka buat. Gitu. Polres Tangerang Selatan menangkap 7 orang pembuat tramadol dan heximer. Kami akan menanyakan kepada mereka kemana saja mereka memperdagangkan obat-obatan keras beromset 900 juta per hari itu. Kalian ada 7 orang di sini, masing-masing kerjanya apa saja ya? Kalau yang dari baju merah kerjanya apa? Itu kerja bareng. Kerja bareng, semuanya kerja bareng. Semuanya di dalam pabrik? Semuanya bikin obat? Persisnya seperti apa sih kerjaan kalian itu? Ngapain aja? Persisnya kita memasukin bahan bakunya ke mesinnya, keluar baru kita plastikin. Itu semua sudah diajari, dikasih tahu bagaimana cara membuatnya? Diajari. Sama siapa? Sama Bapak G. Bapak G? Iya. Siapa sih Bapak G ini? Kita nggak tahu. Biasa dipanggil Bapak G. Itu bos kalian? Iya. Bos. Yang merekrut kalian juga Bapak G ini? Iya. Digaji berapa? Variasi, ada yang 1,5 sampai 2,5. 1,5 sampai 2,5. Bapak G ini bilangnya apa ketika merekrut kalian untuk bekerja? Mau bekerja. Bekerja untuk apa? Membuat obat? Tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu? Iya. Jadi yang dikasih tahu ke kalian apa? Kalian bekerja untuk Kalau apa? mau bekerja, ayo. Kita ikut. Ikut. Kalian tidak tahu kalau itu obat-obatan ilegal? Tidak tahu. Kenapa bisa tidak tahu? Karena belum kenal. Belum kenal? Kan sudah 3 bulan bekerja di sana. Kita nggak tahu apa efeknya itu. Efeknya tidak tahu. Tapi kalian tidak curiga kalau misalnya itu adalah obat-obatan ilegal atau obat-obatan keras? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada gangguan selama ini. Selama bekerja. Ketika kalian memasukkan itu, kalian sempat bertanya gak sih, ini apa sih sebetulnya, obat ini untuk apa sih? Nggak curiga kalau misalnya bisa jadi ini narkoba, bisa jadi saya melanggar hukum? Tidak. Tidak. Tidak kepikiran ke narkoba. Yang kalian pikirin apa? Sempat kepikiran apa gak? Yang kita pikirkan cuma kita bisa bekerja, dapat upah. Sekarang ada yang tahu G di mana? Tidak tahu. Terakhir ketemu G kapan? Terakhir itu 2 hari sebelum datang dia ke tempat. 2 hari sebelum akhirnya ditangkap. Iya. Terakhir instruksi dari G seperti apa? Bekerja. Tetap bekerja saja. G ini sudah mengajari kalian bahan-bahannya seperti ini, takarannya seperti ini. Kalau takarannya itu udah memang ada, langsung tinggal masukin aja. Jadi yang kalian lakukan, kalian memasukkan, terus keluar obatnya, kalian juga masukkan ke dalam packingnya masing-masing. Ya, kita plastikin. Yang menjual keluar siapa? Nggak tahu. Loh, setelah selesai barangnya, yang mengambil, Ada yang yang menjual, ada yang jemput. Iya. Yang jemput siapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Kenapa bisa tidak tahu? Orangnya Bapak G. Menghilangkan rasa sugesti narkoba. Oh gitu. Iya. Jadi nyari narkoba karena mahal beralih ke obat-obat ini. Iya. Nyarinya gimana? Ada yang jual juga obat-obatan di pinggir jalan.